Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Erlangga Dewa Sakti dengan NIM 670620153 dari kelas D3IF 4403 Telkom University. Di sini saya akan menjelaskan mengenai materi jurnal 07 Binary Search Tree atau biasa disingkat BST. Di sini kita diberikan sebuah permasalahan yang mana kita diharapkan dapat memecahkan masalah ini dengan menggunakan kode pemrograman bahasa Java. Bisa dilihat berikut permasalahannya. Nah, di sini kita diharapkan mampu membuat program untuk membentuk sebuah algoritma binary search tree atau BST untuk insertion dan searching. Jadi untuk input dan untuk searching, dan masukkan data berikut di dalam program tersebut dan gambarkan BST yang terbentuk. Nah, dari BST yang terbentuk carilah karakter K dan A. Notes: gambar BST silakan dibuat pada selembar kertas dan difoto. Sertakan foto tersebut pada jawaban jurnal. Nah, kemudian slide kedua ini merupakan Java coding style, yang mana Java coding style ini diakui oleh merupakan tuntunan lah untuk kita melakukan pengkodingan dengan menggunakan bahasa Java, supaya orang lain mudah memahami program yang kita buat. Nah, oke, di sini inputannya yaitu ada F, E, H, D, G, C, B, H, K, J. Nah, di sini saya sudah membuatkan sebuah pohon tree-nya. Nah, Nah, di sini bisa dilihat pohon tree yang akan terbentuk akan seperti ini tampilannya. Yang pertama, mungkin kita akan copy dulu ini, dan kita akan taruh di sini. Nah, di sini. Nah, ini. Jadi inputan pertama itu adalah F. Jadi F ini akan menjadi root karena dia diinputkan pertama, dan kemudian E. Nah, ini akan terletak di kiri. Kenapa? Karena E itu lebih kecil dari F. Nah, kemudian H akan berada di kanan F karena H itu lebih besar daripada F. Nah, kemudian D ini akan ada di sebelah kiri dari F dan sebelah kiri daripada E. Kenapa? Karena D itu lebih kecil daripada E dan F. Begitupun dan G. Nah, G ini akan berada di sebelah kanan F tapi di sebelah kiri H. Seperti itu. Nah, karena G itu ketika di sini, di root ini, dia akan dilihat G itu dengan F besar mana? Oh, besar G. Dia akan turun ke sini. Nah, dia akan dibandingkan dengan H. Nah, H dengan G itu besar mana? Besar H. Maka dia akan berada di sebelah kiri H. Maka dia akan ditaruh di sini. Kemudian ada C. Nah, C itu jelas lebih kecil dari F, E, D. Maka dia akan ditaruh di sebelah kiri. Kemudian yang B juga sama. Dia akan lebih kecil dari F, E, D, C. Nah, dia akan ditaruh di sebelah sini. Nah, kemudian H. Nah, H ini ada dua. Jadi yang pertama itu hanya ada di sini, dan yang kedua di sini. Nah, kenapa kok di sini? Jadi seperti ini. H itu sama F itu lebih besar mana? H dengan F itu lebih besar H. Oke, dia akan dibandingkan di sini. H dengan H lebih besar mana? Nah, H dengan H itu sebenarnya sama kan? Nah, di sini tergantung bagaimana si pembuat algoritma itu ingin menempatkan sebuah karakter. Jika karakter yang diinputkan itu sama, bisa di kiri atau di kanan. Nah, di sini saya ingin memasukkan jika sama itu akan berada di sebelah kanan. Seperti itu. Jadi makanya H ini saya taruh di sebelah kanan dari H yang sebelumnya. Nah, seperti itu. Kemudian lanjut ada K. Nah, K itu lebih besar dari F, lebih besar dari H, dan lebih besar dari H. Maka dia akan ditaruh di sebelah kanan H. Nah, kemudian ada J yang terakhir. J itu lebih besar dari F, lebih besar dari H, kemudian lebih besar dari H. Akan tetapi J itu lebih kecil dari K. Oleh karena itu, dia akan ada di sebelah kiri dari K. Nah, seperti itu. Jadi, ini merupakan binary tree dari inputan yang ada pada soal. Nah, kemudian di sini kita diminta untuk melakukan mengorderkan binary tree tersebut dengan yang pertama itu ada in order, kemudian pre order, dan post order. Nah, sebelumnya apa itu in order, pre order, dan post order? Nah, bisa dilihat di sini
di sini bisa dilihat bahwa in order ini merupakan dia akan mentraverse left subtree. Jadi dia itu akan menelusuri sebelah kiri dari pohon subtree-nya. Kemudian dia akan visit the node atau mengunjungi node-nya. Kemudian dia itu mengunjungi sebelah kanan dari subtree. Jadi seperti ini. Prioritas pertamanya itu dia itu akan mengunjungi sebelah kiri dulu. Kemudian kalau nggak ada, dia akan mengunjungi root-nya atau node saat itu juga. Nah, jika tidak ada, dia akan baru mengunjungi sebelah kanan prioritasnya. Ini untuk in order. Nah, untuk pre-order, dia tuh prioritasnya akan mengunjungi node-nya terlebih dahulu atau root-nya terlebih dahulu. Kemudian dia jika tidak ada, maka dia akan dia akan prioritaskan untuk mengunjungi sebelah kiri daripada trace tersebut gitu. Tapi jika yang left ini sudah misalnya sudah dikunjungi atau tidak ada, maka dia akan mengunjungi sebelah kanan dari subtree tersebut. Nah, ini untuk pre-order. Nah, untuk post ordernya sendiri dia akan transverse left subtree. Jadi dia itu akan prioritasnya itu mengunjungi sebelah kiri dahulu. Kemudian jika sudah dikunjungi sebelah kiri sudah dikunjungi atau tidak ada, maka dia akan mentransverse atau mengunjungi sebelah right subtree atau sebelah kanan dari subtree-nya. Nah, jika sudah dikunjungi, maka dia akan prioritasnya itu mengunjungi root-nya atau node saat itu juga. Nah, seperti itu. Jadi, ini perbedaan dari in order, pre-order, dan post order. Jadi, patokannya, kalau in order itu dia visit-nya itu ada di tengah. Kalau pre-order dia itu akan memvisit node-nya itu sebelum atau di awal. Nah, kalau post order dia itu akan memvisit node-nya itu ketika di akhir, di post gitu. Setelah daripada ordernya, order ini. Nah, seperti itu. Jadi jelas. Nah, di sini untuk in order, karena in order itu merupakan prioritas kiri, kemudian visit node, baru prioritas kanan, maka bisa dilihat di sini. Mungkin ini akan saya hapus karena udah selesai. Nah, pertama tuh dia akan B dulu. Nah, kok bisa B? Nah, seperti ini. Tadi kan prioritasnya kiri. Dia tuh akan tadi akan F. F ini apa? Apakah F itu punya kiri? Oh iya, F masih punya kiri. E. Oke. Apakah E punya kiri? Punya. D. D punya kiri? Punya. C punya kiri? Punya. B punya kiri? Enggak. Karena B enggak punya kiri, maka setelah itu prioritasnya tuh dia akan mengunjungi node tersebut. Nah, karena node tersebut adalah node B, maka B akan tercetak. Seperti itu. Nah, terus dilihat. Tadi karena ini C itu merupakan sebelumnya C itu kan mempunyai kiri B. Nah, ketika B udah di print, maka dia akan naik atau istilahnya rekursif. Sebenarnya pada algoritma ini kita menggunakan metode rekursif ya. Jadi nanti dia tuh setelah B dia akan naik ke C karena C ini merupakan root. Tadi kan kirinya udah. Kemudian setelah kirinya udah jalan dia akan mengunjungi node C, kemudian ini juga mengunjungi node D, mengunjungi node E, dan mengunjungi node F. Nah, karena F tadi yang kiri udah dilalui, kemudian node F juga udah dikunjungi, maka prioritas selanjutnya yang terakhir yaitu untuk in order tuh dia akan mengunjungi node kanan. Nah, node kanan nih, H. Tapi dia nggak langsung mencetak H. Kenapa kok yang dicetak G? Karena H itu masih punya kiri gitu. Nah, dilihat. H itu masih punya kiri. Nah, punya G. Nah, apakah G itu punya kiri? Enggak. Nah, karena nggak punya kiri, dia mengunjungi node-nya itu sendiri. Nah, jadi G itu akan tercetak seperti ini. Di sini akan tercetak. Nah, kemudian H. Lanjut H. Kenapa H tercetak di sini? Karena H itu merupakan root-nya itu sendiri gitu. Nah, kemudian karena H udah dicetak, nah H kan kiri udah dicetak, udah ditelusuri, terus root H udah dikunjungi, terus prioritas selanjutnya atau prioritas terakhir dia akan mengunjungi yang kanan. Nah, H seperti itu. Nah, apakah H itu punya kiri? Enggak, H itu enggak punya kiri. Maka H akan mengunjungi dirinya sendiri. Baru, apakah H punya kanan? Nah, punya. Dia akan K. Nah, apakah K itu punya kiri? Punya. J. Makanya kenapa J dicetak dulu daripada K? Karena J itu sebelah kiri dari K. Karena K itu mempunyai cabang sebelah kiri, yaitu si J. Kemudian J ini akan naik, dan dia akan mencetak K.
yang terakhir. Itu untuk in order. Nah, untuk pre-order dia akan mengunjungi node-nya terlebih dahulu. Jadi ini lebih simpel. Jadi dia akan, karena penelusuran mulai dari F dikunjungi. Kemudian setelah F dia akan prioritas ke kiri. Ini dikunjungi. Terus kunjungi kiri sampai B kan. Nah, karena udah dikunjungi dia akan naik lagi. Kemudian H akan dikunjungi. Udah kan H kanan. Karena kirinya udah, dia si F ini akan ke kanan. Nah, kanan itu apakah punya kiri? Punya G. Oke, G akan dicetak. Nah, kemudian ke kanan lagi H. Ini G, H. Kemudian ke K. Kemudian ke kiri J. Jadi pre-ordernya seperti ini. Nah, untuk post ordernya dia itu akan mengunjungi node-nya itu terakhir sendiri untuk post order. Jadi dia itu akan ke kiri, ke kanan, baru node-nya. Nah, jadi dia akan mulai penelusuran dari sini. Apakah dia punya kiri, punya E masih punya kiri, masih, D masih, C masih, dan ternyata B, apakah B masih punya kiri? Enggak, B nggak punya kiri. Nah, seperti itu. Nah, apakah B punya kanan? B nggak punya kanan. Oh ya udah. Apakah B punya node-nya itu sendiri? Iya, B itu sebagai node-nya itu sendiri. Maksud saya gini, kan tadi kiri kanan terus kemudian node-nya itu sendiri kan yang dikunjungi prioritasnya. Nah, karena B nggak punya kiri, ya udah lanjut. Apakah B punya kanan? Nggak punya. Nah, karena B nggak punya kiri, nggak punya kanan, maka dia akan mengunjungi dirinya sendiri, B. Seperti itu. Kemudian dia naik ke C, dia naik ke D, naik ke E, naik ke G. Nah, kenapa kok nggak ke F gitu? Nah, karena F itu masih punya kanan. Iya kan? Tadi kan urutannya kiri baru kanan. Nah, karena F itu masih punya kanan, dia tuh nggak akan dicetak terlebih dahulu. Dia itu akan ke sini dulu. Cek H apakah masih punya kiri. Oh, H masih punya kiri, G. Nah, dicek G itu punya kiri nggak? Nggak. G nggak punya kiri. G nggak punya kanan juga. Nah, karena G nggak punya kiri dan kanan, dia akan mengunjungi dirinya sendiri. Jadi G akan tercetak di sini. Nah, kemudian kok langsung J? Nah, sama seperti kasus yang F, karena dia itu naik. Nah, dilihat H itu punya kiri kan tadi udah dikunjungi, punya kanan nggak? Nah, masih punya kanan. Dia makanya akan mengunjungi sini. Apakah H punya kiri? Enggak. Apakah H punya kanan? Punya. Dia akan mengunjungi sini. Nah, apakah H punya kiri? Punya. J. Nah, apakah J punya kiri? Enggak. Apakah J punya kanan? Enggak. Maka J akan mengunjungi dirinya sendiri. Maka J di sini akan tercetak setelah G. Nah, kemudian dia akan naik ke K. Nah, K akan tercetak. Dia akan naik ke H. H akan tercetak. Dan dia akan naik ke H lagi. Akan H tercetak. Kemudian yang terakhir F. Dia akan tercetak di akhir. Nah, jadi seperti ini penelusuran tree saya, binary search tree yang saya buat. Nah, jadi seperti ini hasil di atas kertasnya. Nah, di sini saya akan menjelaskan dalam bahasa pemrograman Java. Nah, seperti ini. Jadi di sini saya memiliki sebuah dua plan of object dan satu driver class. Nah, seperti ini. Oke. Mungkin di sini saya akan run terlebih dahulu, run. Nah, ini inputannya sama kan? FEHDG, coba. Mana di? FEHDG, kemudian CBHKJ. CBHKJ, ya kan? Benar. CBHKJ. Jadi, input yang saya masukkan itu sudah terurut. Nah, kemudian ini in ordernya. Ketika kita memanggil metode in ordernya akan tercetak seperti ini. B, C, D, E, F. Mana? B, C, D. Mungkin di sini saya akan kopaskan saja terlebih dahulu. Supaya akan saya taruh di sini ya. Nah, seperti ini. Jadi untuk membandingkan. Nah, ini. B, C, D, E, F. B, C, D, E, F. G, H, H, C, K. G, H, H, C, K. Cocok untuk in ordernya. Berarti program yang saya buat valid. Kemudian untuk pre-ordernya. F, E, D, C, B, H, G, H, K, J. Sama kan pre-ordernya sama ini. Nah, berarti untuk pre-ordernya juga valid. Nah, untuk post ordernya. Post ordernya itu B, C, D, E, G, J, K, H, H, F. Nah, post ordernya juga sama seperti ini. Berarti untuk in order, pre-order, post order program yang telah saya buat itu valid.
Mungkin di sini saya akan komentari saja. Nah, seperti itu. Nah, jadi ini program yang saya buat. Nah, di sini kita harus men-searching ya. Di soal ini kita harus carilah karakter K dan A. Nah, seperti itu. Nah, di sini ketika kita menginputkan K, maka dia akan muncul K tidak ditemukan. Dan ketika kita menginputkan A juga tidak ditemukan, tapi ketika K ditemukan. Maaf. Nah, bisa dilihat K itu ada kan? K itu ada nih. Di sini ada K. Ya ada K kan, ada K. Di sini ada K. Ya, ada K mana? K. Terus K, ada K. Nah, kemudian A-nya mana? Di sini ada A ada nggak? Nah, nggak ada A kan di sini, makanya A tidak ditemukan. Loh, mungkin Rangga apa ini? Di setting ini, coba kita cari yang lain deh. Misalnya kita cari Z. Nah, coba Z kita print. Nah, Z juga tidak akan ditemukan karena emang Z itu nggak ada di sini gitu. Nah, coba misalnya cari C. Oke, kita cari C. Misalnya ini kita ganti C deh, yang ini. Gitaran lagi. Nah, dia akan muncul nih. C ditemukan. Ya, karena C ada nih, ada C. Nah, seperti itu. Jadi untuk program yang saya buat udah terbukti valid dijalankan. Nah, di sini saya akan menjelaskan untuk program yang saya buat. Nah, ini untuk main kelasnya, main drivernya. Di sini ada ya kita instansiasi objek dari binary search tree yang saya buat dengan namanya tree, new binary search tree. Nah, di sini akan insert nilainya, insert node-nya, FEHDG, JB, HKJ. Kemudian akan kita transversal menggunakan in order, peer order, dan post order. Nah, nanti ini untuk metode untuk melakukan searching. Nah, seperti itu. Nah, untuk binary search-nya sendiri, di sini saya akan menjelaskan untuk ini. Jadi di sini ada sebuah plan of object node. Nah, di sini node ini mempunyai 3 atribut. Yang pertama itu ada char key atau kuncinya, kemudian ada node sebelah kiri, node sebelah kanan, ya karena ya seperti ini, node sebelah kiri dan node sebelah kanan gitu. Nah, kemudian di sini ada konstruktornya, yaitu ketika diinstansiasi dia akan menerima parameternya itu char, tipenya char. Kenapa? Karena inputannya di sini berupa char gitu. Nah, ketika diinstansiasi dia akan left dan right-nya itu akan diset ke 0, kosong. Kemudian list.key akan bernilai inputannya. Jadi semisal deh ketika menginstansiasi F ini, maka dia akan ya ini char F bernilai kosong kan. Char key-nya ini inputnya F. Nah, kiri kanannya di set kosong. Kemudian di set key-nya akan dinilai diisi set F gitu. Ini untuk F-nya, karena pada awal program ini kan kosong kan. F dulu, nah kiri kanannya kosong, di set kosong karena belum ada apa-apa. Kemudian si node ini akan di set F, nilai F. Nah, seperti itu. Nah, ini untuk pokoknya untuk program objek untuk node-nya seperti ini. Simple, sederhana. Nah, untuk objek dari binary search tree-nya ini lumayan panjang. Jadi di sini ada node root. Nah, node ini dari ini, objek dari ini. Saya beri nama root. Nah, seperti itu. Atau mungkin bisa diganti tree atau apapun lah. Mungkin di sini saya ganti tree saja ya, supaya lebih mudah dipahami. Nah, seperti ini. Nah, seperti ini. Oke, jadi node tree-nya pohonnya dia itu masih belum diinstansiasi, masih sebuah objek biasa, ya objek yang belum dikonstruktor, belum memanggil konstruktornya. Nah, ketika binary search tree ini dipanggil metodenya, maka dia akan men-set tree-nya itu 0 dahulu gitu. Seperti ini. Nah, ini ketika binary search tree sama dengan new binary search tree, maka tree-nya itu node tree ini akan di set 0 gitu. Karena belum ada apa-apanya, masih kosong kan. Nah, seperti itu. Nah, kemudian untuk ini void insert char key. Nah, jadi parameternya itu sebuah char. Nah, jadi nanti di sini ketika di input
ya ini inputannya sebuah char F, E, H, D, G, C, B, H, K, J. Nah, seperti itu. Jadi ketika misalnya ada kita menginputin F, oke, F diinputin. Ketika F diinputin, maka tree sama dengan insert helper tree, K. Loh, ini maksudnya apa? Nah, jadi di sini kita menggunakan metode namanya insert helper supaya kita mungkin di set ke private. Nah, dan kita run lagi. Nah, sama. Jadi sini saya set private supaya tidak bisa diakses di luar gitu. Saya juga public. Bisa, karena ini akan dapat diakses. Saya harapkan di sini bisa diakses di luar kelas binary search tree. Nah, ini juga harus public sih. Ini saya akan benahi sebentar. Tambahi public. Private. Public. Oke, seperti itu. Nah, jadi tree sama dengan, nah ini tree ini sama dengan insert helper tree, key. Nah, jadi dia akan memanggil metode ini. Oke, metode ini dijalankan dengan return value-nya itu sebuah node. Nah, insert helper dalam kurung node, root. Nah, root-nya ini dari si tree ini dia akan masuk ke sini, dan char key ini key dari inputannya gitu. Jadi ketika dia masuk F, nah F ini akan masuk ke sini. Nah, tree-nya tadi kan di awal 0 ketika kan di set awal itu kan 0. Nah, ketika F ini dijalankan, yang saya mungkin akan membahas yang ini aja dulu, yang satu aja. Nanti yang bawahnya sebenarnya mengikuti gitu. Nah, untuk F ini, ketika F ini insert, dia itu akan dia itu akan keterima di sini. Kemudian tree-nya itu akan sama dengan insert helper tree, key. Nah, tree-nya itu dari ini, si node ini. Karena di sini parameternya sebuah node, kemudian key. Key-nya itu ya tadi si F. Nah, dia akan masuk ke sini menggunakan metode ini, node root char key. Nah, if root sama dengan 0, return new node key gitu. Nah, karena tadi di awal itu root-nya kan 0 kan, karena di sini ketika F itu kan masih kosong, maka dia akan return sebuah ini new node key. Jadi dia itu akan menginstansiasi sebuah node dengan nilai K. Nilai apa? Oh, nilai F. Nilai F. Jadi program akan terhenti. Seperti itu. Jadi tree ini akan bernilai F. Jadi mungkin di sini F akan tercetak gitu. Node F ini akan ada dengan kiri kanannya kosong, karena di node ini ya nih kiri kanannya di set kosong. Nah, kemudian coba kita lanjut ke E deh, Nah, untuk E ini ketika E masuk ke sini, ya kan, E masuk ke sini, dia akan insert helper tree, key. Jadi tree-nya tadi itu tree yang ini yang sebelumnya yang F itu akan masuk, karena tree yang tadi kan 0, kemudian diperbarui jadi F. Nah, dia akan masuk ke sini. Si ini segini, si tree ini akan masuk, yang F ini akan masuk ke sini parameter ini. Nah, kemudian dicek apakah ini tuh root-nya tuh 0? Enggak 0. Kenapa? Karena masih ada si F gitu. Si F ini udah ada. Nah, karena enggak 0, maka dia dicek lagi apakah if key lebih kecil dari root key. Nah, apakah key itu inputannya ini ya? Apakah mungkin sih saya akan ganti input aja deh biar gampang. Input. Nah, apakah input itu lebih kecil dari key? Nah, tadi kan yang kita masukkan E kan? Nah, apakah sebenarnya ini? Apakah E itu lebih kecil dari F gitu, root.key. Nah, key-nya itu si nilai dari node-nya itu sendiri. Apakah E itu lebih kecil dari F? Jawabannya iya. Nah, karena iya dia akan masuk ke sini. root.left. Nah, jadi sebelah kirinya ini akan mulai dipanggil root.left. Terus insert helper, dia akan melakukan rekursif lagi. Melakukan metode rekursif, insert helper root.left. Jadi sebelah kiri, node-nya itu jadi node sebelah kiri, input. Nah, inputnya itu tadi si E. Nah,
Jadi dia akan masuk ke sini deh. Nah, apakah if root sama dengan 0? Iya, 0. Loh, kok sekarang 0 toh? Tadi enggak. Nah, karena bisa dilihat di sini. Jadi kan di F ini kan dia ada, kemudian dia kiri. Ke kiri. Nah, ke kiri ini root ini udah node ini udah diisi belum? Belum. Nah, makanya di sini dia akan masuk ke sini. Karena dia belum keisi, dia akan menginstansiasi node dengan parameternya si A itu sendiri gitu. Nah, paham? Karena dia udah return new node input ini, nah dia akan kembali si A ini akan di return ke dalam si ini. Jadi root.left ini sama dengan insert helpernya tadi kan udah terbuat udah bernilai ini, ya kan? Udah bernilai si ini new node A. Jadi root.left akan bernilai node A. Nah, oke. Kemudian else, nah ini karena else-nya tuh enggak dijalankan, dia akan return root. Loh, return root ini buat apa? Jadi return root ini dia akan akan mengembalikan root. Jadi dia akan mengembalikan secara utuh FE. Paham nggak? Jadi FE. Jadi dia tuh nggak mengembalikan. Tadi kan kalau yang ini dia tuh hanya mereturn si E-nya saja kan, satu node saja. Oh, maaf. Mungkin satu node ini saja, E. Nah, untuk return root ini dia akan mereturn seluruhnya gitu. Seluruh root yang ada atau tree-nya lah intinya. Dia tuh akan mereturn F dan E. Gitu. Nah, kalau kemudian yang tambah H, oke tambah H. Jadi dia nanti pokoknya H masuk ke sini, dia akan melakukan rekursif dan nanti akan ketika return root dia akan mereturn F, E, dan H gitu. Jadi si root tree ini karena tree ini akan bernilai pohon-pohon yang udah di rekursifkan tadi gitu. Nah, seperti itu. Jadi dia akan tersusun jadi pohon yang utuh gitu. Ini untuk insertnya. Nah, kemudian untuk in ordernya, nah ini untuk in ordernya di sini system out. Nah ini print untuk menampilkannya ini in order. Kemudian saya akan memanggil method in order helper. Nah masukannya itu tree yang udah kita susun tadi itu. Tree yang udah kita susun tadi. Ibaratnya program kita itu udah jadi sebuah tree-nya itu udah satu utuh seperti ini ya. Ibaratkan seperti itu. Nah maka pohon tree yang tadi akan masuk ke sini. Nah dia akan diterima sebagai root. Nah, apakah root itu sama dengan 0? Gitu. Maaf, apakah root itu tidak sama dengan 0? Iya, karena root tidak sama dengan 0, maka dia akan melakukan transverse dengan prioritasnya seperti ini. Kita tahu tadi untuk in order itu dia akan ke kiri dulu root.left, menelusuri kiri. Kalau misalnya sudah ditelusuri atau enggak ada, maka dia akan mencetak node-nya itu sendiri yaitu root.k nilainya. Kalau enggak, kalau udah dilakukan atau enggak ada, maka dia akan mengunjungi yang sebelah kanan. Ini untuk in order helper. Jadi dia itu akan rekursif juga. Semisal yang tadi ini untuk in ordernya tadi mana tadi? Ya untuk in ordernya tadi yang ini. Nah, kenapa B dicetak dulu? Karena F tadi penelusuran dari F itu masih punya kiri E, masih punya kiri lagi D, masih punya kiri C, masih punya kiri B gitu. Jadi dia itu akan jalan di sini, ke sini terus, ke sini terus, ke sini terus, ke sini terus. Nah, sampai sampai rootnya itu 0 gitu. Nah, kalau udah 0, dia itu akan kembali gitu, dan dia akan menjalankan yang ini, mencetak ini gitu, tercetak ini. Nah, seperti itu. Ini untuk in ordernya. Untuk pre-ordernya seperti ini, sama, cuma beda susunannya. Jadi dia pre-order itu akan prioritasnya itu akan node dulu, kemudian left, kemudian right. Nah, untuk post ordernya sama, dia akan prioritasnya tapi untuk left dulu ke kiri, baru ke kanan, dan yang terakhir dia akan mengunjungi node-nya itu sendiri gitu. Nah, ini untuk metode search-nya. Jadi ketika search helper tree-nya itu sama dengan 0, jadi ketika search helper, jadi di sini saya akan membuat sebuah metode search helper.
ketika pokoknya ketika search helper ini bernilai 0, dia itu akan memprint ini, input tidak ditemukan. Jadi ketika nggak ada node-nya tuh dia akan tidak ada node yang dicari, dia itu akan bernilai 0 gitu. Maka di sini node tidak input tidak ditemukan. Nah, else dia itu akan mencetak input ditemukan seperti itu. Nah, ini untuk metode search helper-nya sama rekursif lagi. Jadi ketika if tree sama dengan 0 atau tree.key sama dengan input, nah, jadi ketika tree-nya 0 atau tree-nya itu sama dengan input, maka dia akan mereturn tree-nya itu. Nah, tapi jika tree-nya itu lebih kecil dari input, tree.key lebih kecil dari input, jadi ketika inputnya lebih besar dari node-nya, dia akan menelusuri sebelah kanan. Tapi kalau enggak, dia akan mereturn, nah nih, dia akan menelusuri sebelah kiri, seperti itu. Jadi seperti ini. Ketika dia itu lebih besar dari si lebih besar daripada si tree.key, ketika inputnya itu lebih besar daripada tree.key, dia akan mereturn search helper ini. Nah, tapi kalau enggak, kalau dia itu lebih kecil, dia akan ini akan mereturn ini tree.left. Dia itu akan menelusuri kiri kalau misalnya inputnya lebih kecil, tapi kalau lebih besar dia akan menelusuri sebelah kanan. Nah, seperti itu. Jadi seperti ini program yang saya buat. Nah, mungkin di sini saya akan coba-coba dulu. Saya B C D E F G H H J K F E D C V H G H K J G C D E G J K H H F. Oh ya, jadi untuk yang sini saya barusan ralat. Jadi di sini ketika inputnya itu lebih besar daripada tree.key, lebih besar sama dengan ya, dia akan ke kanan. Loh, kenapa lebih besar sama dengan? Nah, karena tadi di sini saya bersepakat bahwa tergantung programmernya, dia tuh mau di sebelah kanan atau sebelah kiri. Karena H itu kan sama. Nah, ketika sama, dia tuh mau ditaruh kanan atau kiri. Nah, karena sama, di sini saya ingin menaruh di sebelah kanan gitu. Jadi di sini saya lebih besar sama dengan input. Nah, seperti itu. Tadi program yang saya jalankan itu kurang benar, tapi di sini saya sudah benar dan inputnya ternyata sama. Bedanya tidak ada bedanya. Jadi masih aman. Nah, oke. Jadi sekian program yang telah saya buat, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.